warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses bisnis dan bagian akun. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina Thalia dengan NIM 2019 310045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winnie Rahma Anggita dengan NIM 2019 310075. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riano Ruda dengan NIM 2019 3189. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devia Laini dengan NIM 2019 310101. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ektiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019 310102. Baik, di sini ada hubungan antara proses bisnis dan informasi. Bisnis yang ada di Indonesia saat ini sedang berkembang. Sejumlah UMKM yang ada di Indonesia juga terus meningkat. Perkembangan bisnis yang meningkat ini dapat meningkatkan kondisi persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis. Untuk dapat memenangkan persaingan bisnis, mereka membutuhkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Hasil akhir dari SIA, sistem informasi akuntansi, adalah informasi. Informasi yang berbentuk laporan, diagram, dan lain sebagainya. Informasi pada SIA fokus pada informasi keuangan. Informasi yang disajikan secara tahunan oleh perusahaan bisnis berupa laporan keuangan dan laporan tahunan. Laporan keuangan memuat komponen laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sedangkan laporan tahunan berisi tentang penjelasan perusahaan yang mencakup seperti sejarahnya, intisar data keuangannya, kemudian tujuan bisnis, tinjauan keuangannya, dan data perusahaan, dan lain sebagainya. Informasi yang dibutuhkan telah diolah dan dikumpulkan pada saat proses bisnis berjalan di dalam SIA. Untuk mengetahui informasi yang disajikan, ada beberapa pertanyaan yang harus kita ketahui, seperti pertanyaan seperti siapa sajakah pihak yang membutuhkan informasi? Informasi apa yang mereka butuhkan? Apa mereka membutuhkan satu jenis informasi yang sama? Bagaimana format informasi tersebut disampaikan? Kapan informasi tersebut disajikan? Dan bagaimana langkah-langkah menyusun informasi tersebut? Semakin banyaknya memahami proses bisnis, maka hasil informasi yang didapatkan juga lebih baik dan akurat terpercaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam sistem informasi akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan informasi biasanya adalah orang-orang yang berkepentingan atau bisa juga disebut dengan investor atau kreditur. Akuntansi sendiri berfungsi untuk menyediakan informasi bagi pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal. Pihak yang membutuhkan informasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Pihak eksternal merupakan pihak yang berada di luar struktur organisasi atau perusahaan. Contohnya adalah pemegang saham, calon investor, calon kreditur, dan masyarakat umum. Sedangkan pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi atau perusahaan. Contohnya adalah karyawan, manajer, atau pimpinan, dan direktur. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi apa yang mereka butuhkan. Kebutuhan informasi keuangan oleh pihak eksternal secara umum sudah dapat terpenuhi apabila penyajian laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip yang berlaku umum. Misalkan seperti syarat kredit bank. Intinya, informasi yang dibutuhkan harus sesuai dengan permasalahan yang ingin dipecahkan oleh pengguna informasi.
Sesuai atau tidaknya informasi dengan kebutuhan pengguna ditentukan dengan ada atau tidaknya perbedaan keputusan yang dihasilkan setelah pengguna memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, penggalian terhadap masalah yang ingin dipecahkan pengguna sangat penting untuk memahami informasi apa yang mereka butuhkan. Proses bisnis adalah semua aktivitas yang terjadi di organisasi atau perusahaan. Proses bisnis ini penting dikenali untuk memahami tipe transaksi. Tipe transaksi akan digunakan untuk menentukan format formulir yang akan digunakan, nama-nama akun, bentuk pengendalian internal, dan sebagainya. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi proses bisnis adalah yang pertama, memahami bahwa perusahaan terpisah dari pemilik. Pemisahan kedua hal tersebut adalah salah satu penerapan konsep akuntansi, yakni konsep entitas. Berdasarkan konsep entitas ini, perusahaan dianggap sebagai individu yang terpisah dari pemiliknya. Aset perusahaan adalah milik perusahaan, bukan milik si pemilik atau milik pengelola. Utang perusahaan adalah utang perusahaan, bukan utang pemilik. Yang kedua yaitu menentukan aktivitas apa saja yang terjadi di organisasi. Dari daftar aktivitas tersebut, pilihlah aktivitas mana saja yang berpengaruh pada sumber daya dan dapat dinilai dalam mata uang secara andal atau reliable. Dan yang terakhir yaitu menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses bisnis berdasarkan peran mereka dalam transaksi dan pelaporan, baik di internal maupun eksternal organisasi. Contohnya, pada transaksi pembelian bahan baku, pihak eksternal yang terlibat dalam vendor atau supplier, pihak internal yang terlibat dalam transaksi pembelian bahan baku. Contohnya bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian akuntansi dan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu definisi proses transaksi. Proses bisnis ialah suatu komponen aktivitas atau pekerjaan struktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subprosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Yang poin kedua yaitu siklus bisnis. Sistem informasi akuntansi sebagai sistem informasi terdiri dari 5 siklus yang masing-masing saling terkait dalam proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi. Siklus tersebut adalah siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, serta siklus sumber daya manusia. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemasaran informasi yang terkait dan berulang-ulang dalam menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan, serta menagih kembali kepada para pelanggan dan penjual-penjual tersebut sebagai kas. Tujuan dari siklus pendapatan ini ialah untuk menyediakan barang tepat pada waktu dan tempatnya, serta dengan harga yang sesuai. Siklus pendapatan terdapat 4 aktivitas dasar, yaitu entry pesanan, penjualan, pengiriman dan penagihan, serta penagihan kas. Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan dan para pelanggan. Bagian pesanan penjualan bertanggung jawab atas proses entry pesanan penjualan. Di dalam proses entry pesanan penjualan sendiri terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan. Pesanan dapat diterima melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu pelanggan langsung mendatangi toko, yang kedua melalui telepon maupun website, ataupun melalui tenaga kerja yang terjun langsung di lapangan. Salah satu cara meningkatkan efisiensi entry pesanan penjualan ialah dengan mengizinkan para pelanggan untuk memasukkan data penjualan sendiri, yaitu dengan melalui website. Yang kedua yaitu memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Sebagian besar pelanggan meminta penjualan dilakukan secara kredit.
terutama jika penjualan tersebut dilakukan antar perusahaan, sehingga penjualan kredit perlu disetujui sebelum diproses. Yang ketiga yaitu pengecekan persediaan. Sebelum memberikan jawaban atas permintaan pelanggan, perlu dilakukannya pengecekan ketersediaan atas persediaan tersebut, sehingga perusahaan dapat menginformasikan kepada pelanggan mengenai tanggal perkiraan pengiriman. Yang terakhir yaitu jawaban atas permintaan pelanggan. Apabila persediaan mencukupi untuk memenuhi pemesanan tersebut, maka pesanan tersebut dilengkapi, kemudian dilakukan pemberitahuan kepada pelanggan dan bagian pengiriman, pengawasan persediaan, dan bagian penagihan. Namun jika tidak tersedia cukup banyak persediaan di perusahaan, maka dapat dilakukan pemesanan ulang maupun break order. Aktivitas kedua dalam siklus pendapatan adalah pengiriman, yaitu memenuhi pesanan dan mengirimkan barang dagang ke pelanggan. Aktivitas pengiriman terdiri dari 2 tahap, yaitu mengambil dan mengepak pesanan. Dalam proses pengambilan barang, digunakan kartu pengambilan barang. Kartu pengambilan barang berfungsi sebagai pekerja bagian gudang untuk mengidentifikasikan produk yang diinginkan dan jumlah tiap produk untuk mengeluarkan dari persediaan kartu mengambil barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan. Penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Mengirimkan pesanan. Bagian pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam waktu pengambilan barang yang jumlah yang ditunjukkan dalam pesanan penjualan yang dikirimkan untuk entry pesanan penjualan. Aktivitas ketiga dalam siklus pendapatan adalah penagihan kepada pelanggan dan memelihara data piutang. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagang yang dikirimkan adalah suatu hal yang penting. Aktivitas penagihan dapat memproses informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Hal ini membutuhkan informasi identifikasi dan jumlah barang yang dikirim dari bagian pengiriman dan informasi mengenai harga dan syarat khusus penjualan lainnya dan bagian penjualan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Ada 3 aktivitas di dalam siklus pengeluaran, yaitu 1. Memesan barang seperti persediaan barang, perlengkapan, maupun pelayanan. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang. Dan yang ketiga adalah membayar barang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memegang peranan penting dalam sistem informasi akuntansi, di mana salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber, yaitu setiap subsistem siklus akuntansi menyediakan informasi mengenai transaksi reguler. Selanjutnya, bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi, lalu Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran, serta kontrolir menyediakan jurnal penyesuaian. Ada beberapa aktivitas yang terjadi pada sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama adalah memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui setiap terjadinya transaksi. Akan tetapi, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian terbagi ke dalam 5 kategori dasar, yaitu yang pertama akrual, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang terjadi tetapi kas belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua adalah pembayaran di muka, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terjadi. Yang ketiga adalah perkiraan, mewakili jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi.
Yang keempat adalah penilaian ulang, mewakili jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat atas suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Dan yang terakhir adalah perbaikan, mewakili jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Aktivitas selanjutnya yang terjadi pada buku besar adalah membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan pertama diawali dengan membuat laporan laba rugi dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya dari neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian membuat neraca di mana dibutuhkan ayat jurnal penutupan yang akan mengenolkan semua akun pendapatan dan pengeluaran, serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Laporan keuangan penting ketiga adalah laporan arus kas yang menggunakan data dari laporan laba rugi dan neraca untuk memberikan rincian mengenai aktivitas investasi dan keuangan organisasi. Aktivitas selanjutnya adalah membuat laporan manajerial. Secara terperinci, laporan manajerial mempunyai beberapa peranan, yaitu memberikan gambaran menyeluruh bagi perkembangan organisasi serta kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, menunjukkan sesuatu yang perlu disempurnakan untuk kegiatan organisasi. Yang ketiga, menyediakan berbagai data untuk membuat keputusan dan tindakan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kesimpulan penting dan menyampaikan gagasan baru kepada atasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang chart of account atau bagan akun. Bagan akun merupakan daftar akun-akun di entitas akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Kemudian, apa sih hubungan antara bagan akun dan struktur organisasi? Untuk menyusun bagan akun yang efektif membutuhkan struktur organisasi dan format laporan keuangan. Struktur organisasi diperlukan karena untuk mengetahui struktur pelaporan dan dapat membedakan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah entitas yang merupakan aktivitas akuntansi seperti penjurnalan, posting, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Sementara entitas pelaporan adalah entitas yang menyajikan laporan keuangan atau entitas yang menerbitkan laporan konsolidasi. Skema coding. Skema coding dibentuk dengan tujuan untuk menjaga konsistensi pemberian kode dan pengaturan subjek kode. Subjek kode adalah sesuatu yang diberi kode. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada sistem berbasis komputer. Jejak-jejak audit di sistem berbasis komputer cenderung lebih sulit diobservasi daripada sistem manual. Terdapat 4 kegiatan akuntansi pada sistem berbasis komputer yang berupa tipe file. Yang pertama ada master file, yang kedua ada transaction file, yang ketiga ada reference file, dan yang keempat ada archive file. Yang pertama, master file. Umumnya merupakan data akun. Contoh dari master file sendiri adalah subsidiary ledger. Kemudian yang kedua, transaction file. Transaction file merupakan file yang sifatnya sementara, yang isinya catatan transaksi yang digunakan untuk mengubah atau memperbarui master file. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu reference file. Reference file merupakan file yang menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk pemrosesan suatu transaksi. Misalnya, program penggajian biasanya mengacu pada tabel tarif pajak untuk menghitung nilai pajak. Dan yang terakhir yaitu archive file. Archive file merupakan file yang berisi transaksi-transaksi yang telah lampau yang harus disimpan sebagai referensi di masa mendatang. File seperti ini penting karena menjadi bagian dari penciptaan jejak audit. Misalnya, jurnal, daftar gaji periode sebelumnya, catatan penghapusan akun-akun, dan buku besar periode sebelumnya yang sudah tutup buku.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.